Halo Lur, selamat datang di channel Agus Sunaria. Channel seputar mebel, furnitur, dan juga interior. Wis pokoknya tentang perkayuan lah. Di video saya kali ini, saya akan mengajak dulur-dulur semuanya bagaimana proses penyambungan kayu panjang. Piye to carane nyambung kayu? Yuk kita belajar bareng-bareng nggih. Langsung aja kita simak videonya. Suwun opening ijian mantul pokoknya. Oke sobat, lanjut ke topik ya. Jadi sebelum direkatkan, kita tandai dulu sobat, biar nggak salah waktu merapikannya, biar nggak keliru, biar nggak ketuker gitulah. Lanjut kita rapikan dulu, kita pakai mesin pasrah lah sampai lurus, benar-benar rapat. Sekali-sekali ya direkatkan, kalau ada yang goyang-goyang kita pasrah lagi sampai benar-benar pas ya, sampai tidak ada yang goyang-goyang lah. Nah itu kalau dilem biar rapat. Kalau sudah benar-benar rapi dan tentunya pas di hati, tidak goyang-goyang, langsung aja moro nang wong tuane dijaluk guyon sobat. Iku lek pacaran. Lanjut kita persiapkan buat pengeleman nggih. Tapi sebelum dilem kita tandai dulu, karena di sini saya gunakan paku. Jadi saya tandai buat tempat pakunya nanti. Jadi kita kira-kira aja sendiri ya, mau dikasih berapa pakunya, mau berapa banyak itu terserah sobat semuanya. Kalau saya di sini ukuran 180, saya kasih 5 paku jadinya. Jadi kalau kedua sisi, kalau saya sambung 2 berarti butuh 10 paku ya. Kita luruskan pakai siku biar nanti nggak kemana-mana waktu pengeleman, biar lurus dan penak, tidak jalan lari kemana-mana. Lanjut, jangan lupa biar biar nggak kesulitan waktu nancepin paku. Jadi kita pakai bor ya. Saya bor dulu lah yang saya kasih paku. Jadi tebelnya saya bagi 2. Kalau misalnya tebelnya 2 cm berarti ya 1 cm. Kalau 3 berarti saya kasih pakunya di 1,5 cm. Saya pakai penggaris yang saya buat sendiri, tentunya pelosut kalau di sini namanya. Jadi waktu nancepin paku kita bor dulu biar nggak kesulitan. Kita pakai bor yang ukuran yang lebih kecil dari paku yang kita pakai juga nggak apa-apa, asalkan ada lubangnya. Saya bor dulu. Jadi di kedua sisinya ya kawan bornya. Jadi kedua papanya ada lubang bornya, ada lubang pakunya, biar nanti kita nggak kesulitan waktu menempelkannya, waktu ngasih paku nggak kesulitan. Nah itu ambek ume di lubangi sisinya juga ya kan, dikasih tanda.
Kalau kita kira-kira kan nggak tahu. Kalau kita ukur mau berapa senti tebelnya, kita ukur, jangan sampai salah depan belakangnya. Jadi waktu menggaris harus depan ya depan semua, biar rata depannya. Masalah kayunya kurang rata nanti itu urusan belakangan. Lanjut, kita persiapkan lemnya dulu. Karena di sini saya pakai 2 lem, jadi 1 lem epoxy, yang satu pakai lem tetes nggih. Jadi saya tandain dulu, yang pakai lem tetes itu enggak saya kasih epoxy. Kita lem dulu pakai epoxy nggih. Dilem, sama lemnya juga kedua sisi, jangan satu sisi. Nanti kalau satu sisi, yang satu sisinya kadang-kadang waktu merekatkan meskipun rapet nggak kena lem, jadi lengketnya kurang kuat. Jadi harus di kedua sisi, meskipun sedikit asalkan merata itu juga nggak apa-apa, pokoknya di kedua sisinya ya. Jangan satu sisi aja yang dikasih lem. Ada juga sih, itu tergantung semuanya, tapi kalau saya harus kedua sisinya, meskipun tebelnya kayu berapapun kedua sisi harus saya kasih lem. Tapi untuk yang nggak dikasih lem tetes saya lewati, nggak kasih lem epoxy, biar nanti waktu ditetes itu bisa lengket. Kalau kena epoxy kan nggak bisa lengket. Nah kan kita lewati yang kena epoxinya. Kalau ditandai kan jadi ngasih lemnya kan enak, ada tandanya, nggak dikasih lem gitu aja kan, bukannya dikira-kira. Lanjut kita isi dengan paku nggih. Kan tadi sudah dikasih lubang bor, jadi waktu ngisi paku kan lebih gampang. Kita potong dulu kepala pakunya, jadi dihilangkan dulu kepala pakunya. Nancepinnya jangan sampai pol jangan sampai pol itu apa ya, jangan sampai notok lah, jadi kasih separuh aja. Yang separuh nanti kita tancapkan di papan yang satunya. Jadi cukup separuh, dikira-kira sendirilah. Kalau saya ya separuh lah. Nah waktu kita rekatkan dulu, nah kan lebih gampang. Ada yang dibuat tiduran, tapi kalau dibuat di atas meja, kalau udah pakai lubang kan jadi agak sulit juga. Jadi biasanya saya miringkan gini, saya tancapkan ke lubang pakunya, jadi nggak terlalu sulit ya, tinggal masukin aja. Jadi meskipun lubangnya agak kecilan sedikit dari paku juga nggak apa-apa, asalkan ada lubangnya, biar nggak, kadang kalau kayunya tebel sih nggak masalah, tapi kalau kayu yang lebih tipis itu kan biasanya keluar pakunya. Kalau keluar itu bahayanya kena mesin pasrahnya. Jadi meskipun tipis tetap saya kasih lubang biar pakunya nggak keluar. Lanjut ke papan berikutnya. Kalau mau 3 papan, 4 papan juga begitulah seterusnya. Tapi kalau 4 papan sudah tidak di atas kursi ya, udah nggak kuat ngangkatnya kalau tebel kayaknya, jadi saya taruh di bawah kalau papannya lebih lebar sambungannya. Lanjut ke pengaliman tetes yang tadi, yang nggak kena lem epoxy tadi. Kita pakai press dulu ya, bukan mesin sih, mesinnya bau. Kita pakai press, kita rekatkan sampai benar-benar rapat. Tapi sebelum rapat
kita kasih lem tetes dulu biar lem tetesnya masuk tembus ke dalam. Kalau kita rekatkan langsung dikasih tetes nggak bisa masuk lem tetesnya, jadi kita agak-agak rongga sedikit baru kita kasih lem tetes, lalu direkatkan lagi sampai kuat. Kita tunggu aja lah beberapa detik, nggak sampai sejam kok. Beberapa detik aja sudah bisa dilepas, ya kan, udah kering. Lanjut ke berikutnya dan seterusnya gitu. Biasanya kalau papan panjangnya 180 ini saya kasih 4 atau 5 biasanya tiap paku ya kasih lem tetes. Jadi sambil dikasih serbuk kayu juga nggak apa-apa, biar kalau ada sedikit-sedikit rongga kan ketutup sama serbuk kayunya. Nah, sudah selesai pengeleman dan ini hasilnya pengelemannya. Sambungannya tinggal merapikan aja, tapi tinggal nunggu lemnya kering dulu sampai benar-benar kering baru dirapikan. Biasanya kalau lem boxy ya hitungan jam, ada ukurannya sendiri-sendiri lah tiap lem boxy itu. Nah, tinggal ngopi sambil nunggu kering ya kan. Ini udah kering, kita rapikan dulu, kita pasrah yang muncul, yang agak-agak muncul kita pasrah malang, apa istilahnya, malang horizontal lah atau apa itu, nggak tahu lah. Pokoknya kita alang dulu. Habis itu kalau udah rata baru kita lurus dengan seratnya biar merata semuanya. Ya beginilah proses penyambungannya sampai benar-benar rata. Kita pasrah dulu, tergantung kelanjutannya dibuat apa. Tebelnya juga bisa langsung dijadikan, langsung tebelnya bisa dijadikan juga. Dan setelah dipasrah merata, dan inilah hasilnya, udah tinggal siap mau lanjut dipakai buat meja atau apa, entah pintu entah apa juga bisa. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat buat Anda semuanya. Terima kasih yang sudah menyaksikan, semoga jadi inspirasi buat Anda semuanya.